balik tangan gitu secepat itu. Jadi kayak sebenarnya kalau menurut gue malah tantangan selanjutnya adalah setelah ini selesai. Hai semuanya, perkenalkan nama gue Katlea, gue dari tim konten YouTube Menjadi Manusia. Gak kerasa ya kita udah ngejalanin masa sual karantina selama kurang lebih 1 bulan. Dan buat teman-teman juga yang ngantor, mungkin sekarang harus WFH alias working from home nih. Sama kayak Menjadi Manusia, kita pun juga gitu. Maka dari itu, di episode Apa Kabar kali ini, gue bakal ngajak kalian untuk berkenalan lebih dekat dengan beberapa orang di balik tim Menjadi Manusia atau yang biasa kita panggil Arena Bermain. Seperti apa sih pengalaman WFH yang udah kita jalani selama 1 bulan ke belakang menurut mereka? Dan apakah mereka kangen kantor ya? Buat kalian juga yang suka nanya siapa aja sih orang-orang yang ada di balik Menjadi Manusia, mungkin ini saat yang tepat buat kita berkenalan. Yuk! Hai guys! Halo. Hai. Lemes banget. Iya lemes banget. Hey guys, gimana apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Lumayan bosen. Lumayan sih. Kita lagi nge-zoom bareng nih, bakal ditonton sama teman-teman Menjadi Manusia juga. Buat yang lagi nonton sekarang, perkenalkan ini adalah tim Menjadi Manusia. Yo, Arena Bermain. Sama Elsa juga. Sama Elsa juga. Oke, sekarang kita perkenalan diri dulu, dimulai dari yang pertama. Silakan, di urutan pertama. Halo, gue Adit dari Menjadi Manusia, gue editor. Salam kenal. Lanjut ya. Halo, gue Talita. Kenapa kayak musim Gigi lo hitam tau. Gak usah pakai background deh. Tahu tadi gigi lu merah loh by the way. Sekarang jadi hitam. gue Talita, gue anak konten dari Menjadi Manusia. Ya, udah. Ya, selanjutnya. Halo, nama gua Armando dari sepenuhnya Menjadi Manusia. Alias Halo, gue Vini, co-founder Menjadi Manusia. Hehe. Hai. Menjadi Manusia. Halo, gue Katel, gue anak konten Menjadi Manusia barengan sama Talita dan Oma. Lanjut ya. Halo, gua Omar. Gua konten temannya Katel dan semuanya di sini. Apa sih? Halo, gue Firnita, gue community handler. Oke. Gua ya. Halo, gua Adam. Pacarnya Elsa. Anjir, aneh banget. Iya, co-founder dan the heart of Menjadi Manusia juga bareng Vini dan Halo, gue Raka, kacungnya Adam. Gue Raka, co-founder Menjadi Manusia juga bareng sama Adam dan Vini. Halo, gue Tata, content writer. kirain admin Instagram. Iya. Kayak yang suka curhat-curhat di DM tuh yang balas Tata. Iya. Tata. Dibalas juga nggak dibalas Tata. Iya. Makanya mukanya kayak tukang pos. Astagfirullah. Surat. Terus siapa? Halo, gue Ara, gue yang handle Spotify MM. Yoi. Hai Ara. Yoi. Hai Ara. Next. Hai. Prodigy. Terakhir, Kania. Halo, aku Kania. Dosen binus nih. Lain. Jangan. Dosen binus. Aku yang desain. Oh, tukang desain. Tukang desain. Berkenalan dengan tim Menjadi Manusia yang biasa dikenal juga dengan Arena Bermain. Hai guys, kita hari ini Halo. ngobrol. Gue akan ngobrol-ngobrol sih sama mereka. Kita akan ngebahas selama sebulan kebelakang gimana sih kita ngelaluin yang namanya work from home, gak ketemuan langsung di kantor dan lain sebagainya. Tapi gue pengen nanya juga sih, gimana kabar kalian selama kurang lebih sebulan ini work from home? Terus kemudian juga apa yang kalian rasakan gitu sebulan udah nggak ketemu sama teman-teman kantor dengan kesibukan yang biasanya pulang pergi kantor gitu, kalian gimana? Mendingan WFH apa nggak kalau bisa tanya? Gua sih ya enak-enak aja sih Kak. Ya, Adit lagi di Jepang tuh ada bunga sakura. Iya deh lagi
wibu. Enak sih kalau gue sebenarnya seimbang ya. Bisa kalau ke kantor tuh ya enak aja sebenarnya, lebih semangat aja kalau kerja ketemu yang lain. Ada teman main, teman ngobrol lah. Kalau di rumah gabut gitu terus kebanyakan tidur sih Kak gue. WFH seminggu pertama enak sih, kayak yes WFH seneng banget. Tapi udah minggu kedua, ketiga, keempat udah kayak ya WFH. Itu tuh kayak mungkin karena di rumah tuh ya rumah, jadi kayak pengennya tiduran, rebahan. Tapi ya akhirnya udah bisa beradaptasi juga sih. Tapi takes time untuk adaptasinya. Tapi itu sih sebenarnya enak sih. Cuma yang paling menghambat tuh komunikasi. Nggak enak. Ya. Jadi nggak bisa Setuju banget. Tapi kan ini kan kita kita yang kayak selalu di kantor terus kan. Jadi kalau kayak Kak Vini, Kak Adam, Kak Raka tuh kan kayak kadang meeting di luar, kadang di kantor. Kalian bertiga nih sebagai the head of menjadi manusia gitu, kayak dengan situasi kayak gini, kalian sendiri lebih prefer WFH atau enggak sebenarnya dengan ini semua gitu? Plus minus sih, plus minus. Kayak kadang kalau misalnya lu ngelihat juga, kalau lu ngitung waktu ya, kadang waktu WFH lebih lama dibandingkan waktu kerja di kantor. Kayak lu kayak kadang kan kita bisa telat gitu kan kalau di kantor, jam 1 baru datang. Dasar. Iya kayak kan? gini-gini nih. Kadang kan bisa jam 1 baru datang. Kalau ini tuh lu jam 11 udah harus bangun, lu udah harus siap standby untuk teleponan, terus sampai malam juga masih konkol. Ya meskipun conference call. Dan sama ada minusnya itu sih, plusnya ya lu bisa kerja sambil mandi, lu bisa kerja sambil sholat. Itu Raka. Sambil sholat. Dia sambil mandi aja. Sholat. Gue kayak enak banget, gue pengen mandi. Jadi suaranya gue gedein, gue mandi, gue sambil dengerin. Nah abis itu gue tampung, pas selesai mandi gue jawab, oh ya tadi gini. Jadi kayak seru aja gitu. Kalau gue kan di kantor nih. Apa? Kan yang paling sering. Iya, gue tuh kayak kalau misal ke kantor tuh bawaannya serius bisa kerja gitu loh. Kalau misal di sini tuh gue punya sih space kerja gue sendiri, kayak di kamar ada meja belajar, maksudnya gue kerja di situ. Cuma tuh yang gue bukan bete sih, yang gue makin bikin mood kayak biasa aja kali ya, karena nggak ketemu in person dan kayak nggak ketemu bareng gitu loh. Karena lo kalau misalnya konkol terus lo ngelawak tuh kayak delay gitu kan, kayak sumpah. Benar sih. Terus gue nggak suka banget kalau misalnya brainstorm di hangout gitu juga, karena kayak anjir kayak kurang aja dapet esensi brainstormnya tuh gimana, dan jadinya nggak pakem mau apa. Jadinya lagi-lagi balik lagi mikir sendiri-sendiri. Jadi cuman gue personally sebenarnya orang yang suka kayak berkegiatan di rumah, maksudnya bisa-bisa aja. Cuman kalau misalnya udah terlalu lama kayak ini, kayaknya fuck up juga lama-lama. Yes. Karena gue jadi nggak tahu gue istirahat gimana. Iya dan benar-benar. Kerjanya tuh gimana? Yes. Kayak kapan istirahat, kapan kerja tuh udah nggak tahu timeline yang benar gitu. Yes. Kalau Kadam di negeri dongeng lo gimana? Gue kemarin abis jalan-jalan sama Anna sih. Di Elsa atau Anna sih, gue bingung deh. Ya kan sama adeknya gimana sih? Itu timing ya? Kayak kalau gue sih mungkin kayak dari awal-awal WFH agak sedikit lumayan kayak wah seneng gitu, kayak mungkin sama yang kayak Talita bilang kan, kayak bisa jadi kayak ngerjain segalanya di rumah gitu. Cuman ngerasa sekarang juga jadi agak kelamaan di rumah juga agak jadi capek juga ya, bosan juga ya, kayak kerjaannya gitu-gitu aja gitu. Dan terus kayak kemarin gue mikir lagi, pas lagi hari-hari biasa kerja tuh kita selalu mikir kayak anjir gue nggak punya waktu untuk ngerjain apa-apa nih, kayak selalu pulang malam dan segala macam. Tapi sekarang ketika punya waktu pas di rumah pun sebenarnya kayak sama juga nih, ngeluh-ngeluh juga gitu. Jadi sebenarnya kayak kalau yang ya kan kayak sekarang kita di rumah pasti ngeluh juga, anjir kayak bosan banget di rumah gitu. Tapi jadi kayak sebenarnya ya kita akan ngeluh-ngeluh aja sih, dan ya maksudnya karena rutinitas dan ketika dilakukan hal-hal yang kayak gini dilakukan berulang-ulang tuh akan bikin kita bosan juga. Makanya kayak ketika udah 1 bulan menginjak WFH ini mungkin kita agak ngerasa kayak anjir ngapain lagi ya, gue butuh ngapain lagi ya gitu. Tapi sebenarnya kayak mungkin selama ini jadi enaknya gue nggak perlu
bangun pagi yang harus siap-siap kayak sekarang meeting nggak perlu mandi juga bisa kan, jadi kayak nggak perlu siap-siap segala macam terus kemudian Meeting sambil ketiduran juga bisa. iya itu Raka. Saya gue juga pernah sih jadi kayak meeting jam 11 tuh bangun 5 menit sebelumnya, yang penting udah masuk ke ruang ternyata ini ya. Ternyata ini biang-biangnya gue yang selalu panggilin orang-orang. At least ya, jadi kayak ngerasa kayak ya udah gitu. Tapi nggak tahu, gue ngerasa justru produktivitas di rumah kadang ngerasa agak sedikit terganggu juga sih. Karena tadi kayak jadi bingung waktu kerja dan waktu enggaknya. Kalau kayak kehilangan orientasi waktu. Kalau ada Lukman kita bisa tanya bedanya main Apex di kantor sama di rumah. Buat kalian enaknya WFH dan gak enaknya WFH apa sih, dan kalian sendiri prefer sekarang kayak gimana? Apakah kalian justru jadi lebih senang ke kantor atau mungkin malah kayak gue nyaman banget sama WFH? Ini juga ngaruh sih sama habit kita. Ya gue nggak mau menjuru ke personality ya, maksud gue ini kayak lebih paham Talita gitu. Tapi kalau kayak introvert extrovert, kalau yang kita lihat di kantor kan kayak yang introvert tuh pasti kita udah tau lah siapa aja gitu. Mungkin kayak ada nggak sih kayak ngerasa gimana, mungkin Ara kali ya, Ra, lu tuh kayak kalau di rumah gitu lu kan introvert kan ya, maksudnya gue Talita Ara gitu, gimana Ra? Beneran deh, gue pengen nanya, lu udah bosen belum? 2 minggu awal gue seneng, tapi sekarang gue bosen banget jujur. Kayak gue kangen kantor aja gitu loh, kan di kantor orangnya pada random-random, jadi gue terhibur gitu. Karena nggak bisa ke Family Mart. Terus karena kan kesukaannya jajan di kantor sama di rumah tuh beda aja gitu loh. Betul. Yes. Jadi walaupun even kayak lo udah, maksudnya even lo introvert pun kayak lo bener-bener udah nggak kayak kangen juga ya sama lingkungan dengan banyak orang. Kalau Armando alias June, lu bukannya lebih seneng lagi Jun kalau di rumah kayak lo lagi sama keluarga gitu sama anak lo, sama bini kedua lo. Sorry Pak. Ajar ya. Untungnya ada ini sih, ada anak-anak gue sih, jadi nggak bosen. Bawa dong. Coba mana? Masih tidur. Cuman ntar paling bangun tengah-tengah kita ngobrol. Suka di rumah daripada kerja. Berarti kalau bangun lo nggak bisa ikut konkol dong, kan lo mesti nyusuin. Enggak dong. Gimana? Jun, tapi gue penasaran. Jun, gue penasaran, kan lu bilang sama gue kalau misalnya capek pulang kantor, anak-anak jadi semangat. Lu berarti ketika di rumah lu semangat terus dong? Iya benar. Enggak gitu. Iya juga ya. Ya kalau gue mau tidur gitu sih bentar, cuman nggak sunyi-sunyi gitu. Makanya gue kalau meeting jam 11 tuh mereka pas lagi tidur sepi tuh rumah gue. Cuma kalau meeting jam 1:30, jam 2 itu gue udah pasti harus keluar rumah tuh. Harus melarikan diri karena berisik banget. Kan kalau yang lain kan kalau misalkan di rumah mulu bosan tuh Jun. Lu kalau misalkan kayak di rumah mulu ketemu anak lu bosan nggak, pengen punya anak baru? Gue pengen nanya kebiasaan kalian deh. Kalau misalnya bangun gitu, maksudnya setiap harinya sekarang WFH, weekdays dan weekend deh, kalian kebiasaannya gimana? Omar dulu coba. Lu gimana? Itu Kania sama Tata belum ditanyain. Nah gantian dong, ini juga Omar belum dari tadi. Sorry. Udah, jangan rebutan. Ya, oke. Tolong nyangkut. Anjing. Anjing. Sri Mulat. Itu gimana, Mas? Kalau habit gue maksudnya. Iya, kebiasaan lu sama suaka karantina. Kebiasaan gue pasti itu gue bangun jam 4 pagi, gue nyuci piring, terus nyapu, terus kalau ada tukang sayur lewat gue beli sayur. Wah, ibu rumah tangga sih. Wow, iya. Bedanya weekday sama weekend lo gimana, Mar? So far sama, benar-benar sama. Taurus nih, ritmenya sama. Berarti lu early riser juga ya? Jam 4 udah bangun? Pagi banget. Bangun. Lu tidurnya jam berapa? Gue selalu bangun pagi. Gue kalau mau tidur kalau sekalipun tidur subuh kayak misalnya jam 4, pasti gue bangun jam 5. Mostly. Gimana? Lu tidur subuh? 5. Maksudnya gimana? Nah caranya anjing. Kill. Tahu dong tips and triknya mau. Tidur 5 menit. Banget tidurnya.
Iya gitu deh guys, susah jelasin nih. Gue juga bingung. Kalau Tata sama Vini, Tata dulu deh. Tata gimana? Bangun-bangun tuh biasa tuh jam 8, jam 9 gitu kan. Ya, pagi sih termasuknya, nggak tahu ya. Terus habis gitu nanti tuh biasanya kalau udah mau phone call gitu kayak suka ketiduran lagi gitu, makanya suka telat. Kalau udah Klarifikasi. makanya nanti kalau udah kelar phone call terus habis itu biasanya nanti workout, daily workout. Oh, kirain tidur lagi. Kan lumayan tuh lagi di rumah kan. Vini, gue tahu kalau Vini pasti bangun pagi, sholat subuh, membaca buku, menulis buku. Subhanallah. Kak, jelas muka gosok gigi. Dia Tapi nontonin yang- live artis mulu nih. Kalau gue malah selama nggak libur sih WFH ini, jadi tidurnya tuh pasti abis subuh. Terus abis subuh tidur, baru bangun pas on call. Hati-hati, Jo. Jadi kebalik gitu jamnya. Jadi ya udah. Jadi kayak malam-malam malah baru bisa kerjanya tuh malam gitu. Terus ya udah nonton film, terus baca-baca buku gitu malam. Jadi ya udah jam tidurnya udah hancur. Kania atau siapa? Ya Kania. Aku sama kayak Kak Vini, kebalik gitu. Terus Pantes ya lu. Iya, malah ngerasa Pantes masih chat gue jam 3 pagi. banyak ide jam 3 malam. Iya Terus sih, bangun karena siang. Coba satu-satu dari kita, kayak apa sih hal-hal yang akhirnya kalian bisa lakuin setelah suaka karantina ini yang selama ini kalian nggak pernah bisa? Misal kayak kalau gue akhirnya gue setelah suaka karantina ini gue lebih bisa belajar gitu, kayak gue lebih into masak gitu. Kalau kalian apa nih? Mungkin dari Kania dulu kali ya. Aku masak sih, Kak. Baking. Iya tuh ngeliat bikin kue Jadi rajin. Iya, jadi rajin bikin kue. Terus ternyata mamaku juga suka. Jadi ya udah barengan. Kemarin bikin roti. Wow. Tapi bikin roti susah banget tau bikin roti. jadi Iya, rajin susah. quality time sama nyokap lo. Tapi lu jadi sering quality time gitu sama nyokap juga ya kan? Iya. Kalau June, lu gimana? Mungkin ada nggak hal-hal yang bisa lu lakuin di luar? Biasanya lu di luar terus, sekarang lu jadi sama keluarga. Nggak ada sih. Yang berkurang justru yang biasa dilakuin di luar. Iyalah. Kalau di rumah sama aja. Mungkin Sama anak cuma ketiga lebih- gitu. Udah nggak bisa Dam, udah KB. Dua anak cukup ya, Jun? Iya, Dua anak cukup. Oh, dua anak cukup. Paling ini kalau weekend gue usahain nggak kerja sama sekali sih. Cuma kalau emang kepepet banget ya udah. Tidak bisa. Tapi tidak bisa sih kadang-kadang. Aku sih Banyak- tidak bisa. Iya. Kalau kakak apa, Raka apa hal yang akhirnya bisa lakuin di rumah? Maksudnya selama ini Dulu gue ngeluh gitu loh. Anjir, gue gak pernah punya waktu buat bisa nonton series. Gue pulang tuh udah jam 11 malam, udah capek. Ya udah gue ngabisin series sama gue belajar sulap sih kayak gini. Tuh. Wah, Obeng nih mulut lo. tenang. Jadi gue pertama kali masuk emang sebenarnya nggak berkembang. Tapi lu jadi, maksudnya lo quality time buat diri lo as in nonton series. Nonton series, meditasi, olahraga. Ya, seminggu sekali ketemu pacar. Ya waktu bertemu pacar lah yang berkurang. Biasanya kayak gue bisa seminggu 3 kali biasanya. Sekarang tuh kayak seminggu sekali, abis itu ya udah balik. Sekali tapi 48 jam ya? Dua hari. Kayak maksudnya durasi ketemu tuh nggak bisa lama-lama karena kan kalau semakin lama gue di luar, gue pulang ke rumah tuh takut bawa virus. Jadi ya udahlah gue pisah ke tempat dia ya. Bener sih. Hari abis itu balik. Omar apa? Dengar-dengar lu sekarang udah jago bercocok tanam. Waduh. Gue sekarang belajar masak gara-gara kemarin gue tuh kayak gue lapar terus kayak gue mau masak apa ya, habis itu gue masak sosis. Udah itu sosis. Menarik ya. Coba. Gue udah nungguin lo. Gue pas SD juga udah kira masak apa. Ya udah sih Dam, orang mau masak kenapa sih marah-marah? sosis. Lu tau, lu gimana tau? Baru di mute lah. Gue jadi punya banyak waktu main sama anjing gue. Terus gue juga Soalnya kan Oh, itu lu anjingnya. Direspon.
Dulu Talita di Jakarta gak? Sekarang Talita udah punya anjing. Terus gue tiap hari buat dalgona. Aduh. Di atas katanya nggak bagus, nggak tahu. Terus gue Nggak apa-apa. kursus online. Kursus? Apa jadinya yang lo ambil? Yang gue ambil ada 2. Ada biar MM semakin lebih luar biasa. Gue ngambil marketing strategi. Sarah nih, Ara apa yang lo pelajarin dan lo bisa ekspor Iya. sama Oh, tapi boring sih, yang gue nggak bisa jelasin, nanti boring. Orang nanya Ara, kok lu jawab lagi? Tahu? Ara. Lu masih jawab. Ya tuh, Vina sampai bengong liat lu, Tal. Hai. Ara apa, Ra? Ngapain ya? Gue nontonin itu video-video Salihara yang kelas filsafat. Kan dia suka direkam ulang gitu. Beda. Terus udah itu aja. Kayak flat aja di rumah. Udah ngeracik sihir atau apa gitu. Gue pengen tanya lagi nih sama yang belum jawab tadi. Kalau misalnya udah selesai soal karantina, apa sih hal yang pengen kalian lakuin pertama kali, kayak bener-bener hari pertama yang maksudnya kayak H+1 lo keluar rumah atau hari lo keluar rumah, apa yang mau lakuin dari Firnita? Nonton bioskop. Wah, Sama. Sumpah sama. Boy. Kalau Kayak kamu orang itu terbayang. iya. Apa? Gue langsung nongkrong sih. Maksudnya langsung keluar ya, ngajak Di teman-teman. toilet. Iya, ketemu teman-teman terus langsung kayak nongkrong jongkok gitu ya. Enggak, bener-bener langsung friend. Gue bayangin beneran nongkrong jongkok gitu loh, sumpah. Enggak dong. Langsung Tapi semua nongkrong nongkrong. tetap kayak anak STM. Kalau Tata, Itu mah Tata pengen banget ya. apa? Nggak kedengeran tuh. Makan ramen. Ramen. Ramen serok ya. Serok Ya. Di Oh, gue pengen ke Kashiwa. kalau di Bali Lu mau ngapain hari pertama? Gue pengen main sih Kak sama temen. Ngobrol-ngobrol aja, main Uno. Kalau Adam belum jawab kan tadi. Adam mau ngapain? Gue pengen misalnya ke kantor, gue pengen ngeluh kayak anjir tadi panas banget gitu. Ya kan? Sekarang nggak bisa cuy. Kayak pengen ngeluh kayak bener-bener kayak nyampe ku anjir tadi panas macet banget gitu kan. Kan tuh nggak bisa. Oke, Kecelakaan. Kania belum. Kania. Oh iya Kania. Oh ada Kania ya, hai Kania. Parah banget. Aku kangen di jalan sih Binus. Kak, kayak Oh, OTW. dia kangen Binus. Kangen OTW. Di motor, Spotify, denger lagu. Wah itu parah sih. Muting ya, parah sih gue juga. Iya sih, MRT denger kalau lagu gue. sih. Lagu, iya MRT sih. Mati Sekarang sih. siapapun jawabnya, apa yang paling kalian kangenin dari ke kantor? Selain yang kayak kata Adam tadi, apa yang paling kalian kangen? Di kantor, misalnya suasana kantor atau pergi ke kantornya atau apanya, coba Oh, ini gue. apa? Siapa? Kangen kamu. Ini apa sih? Siapapun, siapa yang mau jawab duluan? Gue naik MRT ke kantor sambil dengerin lagu, pakai masker, udah kayak dengerin lagu pakai earphone ke kantor, ke Wah, meeting yes. pakai MRT. Aku naik MRT gue kangen banget. Iya, sumpah. Yang Lihat lain, warga-warga. Gue jadi pengangguran. Pakai skateboard lu itu yang sok keren itu. jago. Gue belajar. Hah, belajar? Belajar. Belajar. Skateboard bentar. Apa? Maksudnya gimana? Dia sempat belajar naik skateboardnya kata Kakak Tel. Oh. Oh, gue kira kangen belajar. Keren. Lu kayak lagi interview ke kantor, apa yang pengen di kantor? Pengen belajar. Gue kayak belajar. Kalau yang lain apa? Gue paling Gua ada kangen dua. lihat Lukman. Gue ada 2. Satu gue ngagetin Lukman. Oh iya. 2, gue ngagetin Ara kerja sendirian lagi gelap-gelapan. Wah iya sih, gue kangen Ara lagi dark mode. Gue kangen Kayak gue Lukman emang main selalu HP. gitu. Gue kangen kehabisan sendok sih di pantry. Oh iya. Nyebelin banget gak bohong. Tiap kali. Tapi sekarang nanti Sama gelas. Ini sendok pantry by the way. Astaga. Anjir di beta. Kalau habis Gue juga ada garpu pantry di sini. makan ya sendok pantry. Anyway guys, kita sudahi dulu ngobrol-ngobrolnya karena abis ini kita akan main game.
kita akan main Oke. game bersama-sama. Judul gamenya adalah pernah nggak pernah. Oke, rulesnya adalah Pernah nggak pernah meper upil di public transportation? Nggak pernah. enggak, Jijik anjir. banget, jijik banget nggak pernah. Pernah. Di ojek. Wow. Halo, saya Hana dari Menjadi Manusia. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tahu updatean kami selanjutnya. Terima kasih.